Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sampurasun? Rampes. Alhamdulillah kali ini Iwan berada di Keraton Sumedang Larang nih yang cukup asri di kesempatan hari ini, dan podcast TV kali ini spesial menghadirkan Kang Raden Luki Sumawilaga. Beliau adalah Nonoman Keraton Sumedang Larang yang juga ketua pengurus Yayasan Nasir Wakaf Pangeran Sumedang. Assalamualaikum Kang Luki. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Seger sekali ya. Amin, amin. Kita kupas dulu kan keberadaan Keraton Sumedang itu apa aja nih yang ada di Sumedang, Keraton Sumedang ini. Yang ada di Keraton Sumedang Larang tentu yang berkaitan dengan nilai-nilai sejarah dari keraton itu sendiri. Di antaranya ada koleksi masterpiece kami, yaitu mahkota Sanghyang Pakkebinukasi. Ada juga di Keraton Sumedang Larang itu ada pusaka-pusaka, ada gamelan tua juga, ada naskah-naskah, dan ada peninggalan bangunan-bangunan peninggalan dari Kerajaan Sumedang Larang, termasuk Gedung Simanganti. Dan kalau lihat Gedung Simanganti itu banyak juga kan foto-foto dalam-dalam dahulu ya, dan terpampang juga beberapa alat-alat gamelan, kemudian juga tadi akan ada beberapa senjata-senjata apa kan ya? Pusaka-pusaka, selain nanti keris yang digunakan Pangeran Kolonel juga masih ada. Dan alhamdulillah ini merupakan kebanggaan masyarakat Sumedang yang tentunya harus tetap dilestarikan dan tetap digaungkan, karena akan pengen ada cita-cita dulu dari nonoman Sumedang, pengen menjadi pusir budaya Jawa Barat lah kan. Betul. Karena Sumedang Pusir Budaya Sunda itu pendekatannya adalah pendekatan histori, sejarah, di mana di kami itu ada mahkota Binukasi. Mahkota ini sebagai simbol dari legitimasi kekuasaan Sunda tertinggi. Jadi mahkota inilah yang akhirnya oleh Provinsi Jawa Barat, Sumedang dinyatakan sebagai pusir budaya Sunda. Karena dengan fakta secara otentiknya, mahkota kerajaan Sundanya ada di kami, Sumedang. Dan mahkota Binukasi itu masih tetap dirawat kan ya? Dan tetap menjadi destinasi unggulan. Orang penasaran nih, karena mahkota itu sempat dipakai Raja Pajajaran kalau nggak salah. Iya. Nah, mahkota ini kan berawal dibuat pada fase Kerajaan Galuh. Dan mahkota ini berestafeta sesuai dengan suksesi kepemimpinan raja-raja Sunda. Dari Kerajaan Galuh, Kerajaan Sunda digabung menjadi Kerajaan Sunda di Pajajaran. Dan pada tahun 1578 atas perintah Raja Pajajaran terakhir, yaitu Prabu Seda Suryangkancana, mentitahkan kepada Senopati Pajajaran untuk mahkota ini diserahkan ke Kerajaan Sumedang Larang. Artinya Kerajaan Sumedang Larang adalah penerus Kerajaan Pajajaran. Dan dimaknai juga bahwasanya Kerajaan Sumedang Larang sebagai penerus Kerajaan Sunda terakhir. Jadi bukti bahwa Sumedang ini merupakan kerajaan Sunda terakhir ya, betul. Oke, kan kita tadi sudah buka tentang keadaan Keraton Sumedang, kemudian ada apa di Keraton Sumedang juga dijelaskan, selain ada benda-benda pusaka, juga ada barang-barang yang tentunya masih tetap dirawat kan. Ada kereta kencana itu kan, kalau itu keluar tuh setahun sekali atau dulu kan sering ditonton kan, atau gimana kan? Untuk kereta kencana Nagapaksi itu keluar pada saat event-event budaya keraton. Itu maksimal 2 atau 3 kali setahun. Biasanya di dalam acara gelar kirap pusaka dan kirap panji dan mahkota. Nah, itu dilaksanakan bulan Mulud atau gimana kan enggak? Untuk event kirap panji dan mahkota itu pada saat Hari Jadi Sumedang. Hari Jadi Sumedang. Kalau cuci pusaka itu biasanya ada kirap. Itu bulan Maulud kita selenggarakan. Itu semua benda-benda pusaka yang ada di keraton ini dicuci semua ya? Dicuci dan kita kirapkan. Sejauh ini kan selain Pemkab Sumedang perhatian terhadap situs-situs yang ada di Sumedang, kemudian menjaga tetap kelestarian keraton, sejauh mana Pak perhatian Pemkab terhadap situs-situs yang ada di Sumedang ini? Saat ini udah ada kemajuan, pemerintah lebih memperhatikan, karena tadi
bahwasanya Sumedang Puster Budaya Sunda itu menjadi sebuah kerangka acuan untuk membuat sebuah program-program kerja. Salah satunya program kerja yang berkaitan dengan SPBS itu atau Sumedang Puster Budaya Sunda itu. Keraton Sumedang Larang Gedung Sri Manganti menjadikan ikon budaya di Kabupaten Sumedang. Terus kedua, Sumedang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten menjadi kabupaten pariwisata. Nah tentu dengan Sumedang Pusat Budaya Sunda, apalagi nanti didukung di dalam implementasinya kawasan terpadu di Cadas Pangeran, saya kira itu bisa betul-betul bisa mewujudkan Sumedang Pusat Budaya Sunda yang sesungguhnya makin kokoh kan? Makin kuat. Karena SPBS itu harus menggerakkan seluruh unsur, baik unsur pemerintah maupun unsur masyarakat. Nah kami pun sebagai unsur masyarakat, sebagai unsur masyarakat Kabupaten Sumedang, ingin memberikan kontribusi bagaimana bisa mewujudkan program-program pemerintah. Jadi kami pun harus bersinergi. Pemerintah ya. Kita tidak bisa tidak bersinergi, harus bersinergi kalau Sumedang ingin maju ke depan. Nah kan kalau bicara tentang yang dibilang keraton kan ya, orang kalau sedang keraton, wah ya, ada nilai unsur bukan apa kan, ada psikologis ya, orang kalau menginjak keraton Sumedang bagaimana? Apakah ini tetap untuk menjaga kelestarian ataupun bangunan ini yang menempatin di keratonnya sendiri ada berapa keluarga kan? Nah justru dengan sekarang bangkit lagi, bukan melahirkan, tapi membangkitkan lagi sebuah potensi kekuatan budaya yang dimiliki Sumedang. Di antaranya khususnya adalah Keraton Sumedang Larang. Ini sebagai kedudukan keraton itu sebagai pusat pengembangan kelestarian budaya, dan keraton berfungsi juga sebagai pengayom masyarakat dan lembaga di wilayahnya. Dan ini istilah keraton ini sudah diatur di dalam Permendagri nomor 39 tahun 2007 itu ada. Jadi jelas kedudukan keraton itu sebagai wadah penggiat budaya. Jangan diartikan sebagai negara di atas negara. Itu pelemahan karakter itu. Saya kira itu pelemahan karakter. Tapi bagaimana melihat Keraton Sumedang Larang itu sebagai perwujudan dari menggali potensi kekuatan yang dimiliki Kabupaten Sumedang, di antaranya kekuatan budaya. Dan Sumedang memiliki kekuatan budaya yang luhur, salah satunya dengan SPBS Keraton Sumedang Larang. Maka kedudukan Keraton Sumedang Larang harus dilihat bagaimana Keraton Sumedang Larang bisa menciptakan, mendorong perwujudan dari daya saing daerah berbasis budaya, yang tentu harapan ke depan bisa meningkatkan kemajuan kebudayaan Sunda itu sendiri dan sektor kepariwisataan. Jadi saya kira clear kalau pembahasannya objektif. Iya. Karena akhir-akhir mungkin karena sekarang pandemi juga kan ya, kan sektor wisata sekarang beberapa kemarin sudah mengibarkan bendera. Itu terlepas dari itu kan ya. Betul. Nah, perlu kami jelaskan juga dalam kesempatan yang baik ini. Jadi kami itu sudah melakukan rekonstruksi dan revitalisasi Keraton Sumedang Larang itu dilakukan tahun 2017. Namun memang inisiasinya dari tahun 2007. Karena rekonstruksi revitalisasi keraton itu kita berdasarkan aspek kajian. Tadi di kami itu ada potensi kekuatan budaya yang luhur yang harus kita kembangkan untuk bisa membantu meningkatkan kemajuan kesejahteraan Kabupaten Sumedang. Oke kan, Kang Uki, ini menarik ya. Akan selain nonoman Keraton Sumedang Larang, juga sebagai pengurus Yayasan Nazir Wakaf ya Pangeran Sumedang. Ini menarik nih. Kalau kita lihat mungkin keraton lain belum ada yang cuma Sumedang yang sudah ada Yayasan Nazir Wakaf. Apa sebenarnya kan? Ya, kalau Yayasan Nazir Wakaf Pangeran Sumedang itu adalah sebuah yayasan yang mengelola dan mengurus aset wakaf dari Pangeran Arya Suatmaja. Nah, aset wakaf Pangeran Suatmaja itu diantaranya ada aset-aset peninggalan dari
Leluhur Sumedang, ada peninggalan dari Kerajaan Sumedang Larang. Di antaranya ada mahkota Binokasi, itu sudah merupakan wakaf Pangdam Selat Maja. Gedung Sri Manganti pun sudah wakaf Pangdam Selat Maja. Dan pusaka-pusaka yang ada di kami itu sudah merupakan wakaf. Nah, kami di dalam pengelolaan yayasan ini ingin menuju wakaf yang produktif. Nah, bagaimana perlakuan terhadap objek wakaf yang berasal dari peninggalan kerajaan tersebut agar lebih produktif? Tentu kami melakukan pengkajian. Nah, hasil pengkajian itu tahun 2017 kami melakukan sebuah program kerja, yaitu rekonstruksi dan revitalisasi Keraton Sumedang. Jadi rekonstruksi ini adalah perwujudan dari hasil pengkajian, bagaimana kita bisa mengembangkan potensi kekuatan budaya yang kita kelola itu untuk bisa meningkatkan kemajuan, kesejahteraan, pembangunan di Kabupaten Sumedang. Ya, impact-nya tetap ya ke Sumedang juga. Sumedang, karena kedudukan keraton itu bukan untuk kepentingan kami, betul. tapi untuk kebutuhan kita semua, khususnya masyarakat Sumedang dan Jawa Barat. Dan bukan apa-apa, ini buat penonton podcast Kompas TV juga ini menarik nih. Wakaf, jadi tidak khawatir nih. Benda-benda pusaka ini tidak bakal hilang kan, yang namanya wakaf ya. Beda dengan waris Kang ya. Betul. Kadang waris bisa ada di Belanda, di mana segala macam. Betul. Nah, kalau di Sumedang itu uniknya itu oleh Pangeran Selat Maja, di mana beliau itu manifestasi dari leluhur Sumedang. Beliau merupakan pangeran terakhir Sumedang. Barang-barang yang dia miliki itu diwakafkan. Nah, sehingga kedudukan wakaf itu bakal lestari. Betul. Coba kalau dibayangkan Pangeran Selat Maja tidak diwakafkan, tentu sifatnya waris. Kalau waris itu sifatnya tidak tetap, dia bisa hilang, bisa dijual, bisa digadaikan, bisa ditukar, bisa dihibahkan dan sebagainya, sehingga lama-kelamaan bisa hilang. Nah, saya syukur alhamdulillah Pangeran Selat Maja itu mewakafkan semua peninggalannya. Ya, peninggalan beliau untuk kepentingan Sumedang. Nah, kan menarik kan dari wakaf-wakaf yang diserahkan dari pangeran sebelumnya, ini kan butuh proses perawatan nih kan. Benda ini perawatannya, ini untuk proses perawatannya gimana? Ya, itu kembali ke wakaf itu. Nah, di wakaf itu kan barang-barang wakaf itu bukan hanya peninggalan Kerajaan Sumedang Larang Raja yang terdiri dari pusaka-pusaka dan sebagainya, tapi juga ada aset tanah dan sawah. Nah, dari pengelolaan sawah ini hasilnya digunakan diantaranya untuk pemeliharaan, museum, pemeliharaan juga kegiatan-kegiatan budayanya, termasuk keraton di dalam. Tapi belum sampai ke, bukan ini kan, kalau yang lain mungkin lebih mengarah ke profesional. Nanti kalau ada kunjungan dari mancanegara segala macam kan, ini karena berkunjung ke pusat budaya, apakah nanti ada mungkin plus minusnya kan, mungkin bukan apa kan, maksudnya ada misalnya tiketing atau gimana. Ini selama ini memang free gratis atau gimana? Ya, saat ini ada tiket, tapi harganya cukup terjangkau, 5.000 per orang. Nah, memang ke depan di dalam pengelolaan museum dan keraton itu memang harus profesional. Maksudnya kita juga diakui harus ada penyempurnaan. Kita bertahap lah, beretapel, agar Keraton Sumedang Larang dan Museum Prabu Gesanul ini betul-betul menjadi sebuah objek wisata unggulan di Kabupaten Sumedang. Tentu ini perlu ada pembenahan, baik dari sistem manajemen maupun dari sistem pemeliharaannya dan sebagainya. Memang kita sadari masih banyak kekurangan. Jadi mungkin nanti ditambah dengan SDM yang mumpuni ya Kang ya, untuk perawatan ini bagaimana dan pasti mesti orang yang pegang ya, secara profesional dia yang tahu ya. Untuk bagaimana nanti selain edukasi, banyak ada juga mungkin nanti imbas dari ada pertukaran mungkin budaya yang dengan yang lain juga kan. Selama ini sempat nggak dengan luar atau di wilayah Indonesia sendiri kan? Kalau sekarang setelah ada rekonstruksi keraton itu
terasa ada perbedaannya. Jadi animo ketertarikan kepada Sumedang itu semakin meningkat. Jadi memang ada diskusi-diskusi juga dari Malaysia itu ada, terus dari luar Sumedang sekarang intens. Kami hampir setiap hari menerima tamu itu baik dari Sumedang maupun di luar Sumedang, Jakarta dan sebagainya. Itu kebanyakan diskusi budaya. Apalagi mungkin dengan budaya Melayu yang ada di Brunei, Malaysia kan senang mereka biasanya. Nah, Malaysia itu ada mereka bicara ada keterikatan secara emosional dari kesejarahan di Nusantara, khususnya sejarah Sunda. Itu mereka akui. Itu mereka akui. Mungkin siap-siap ya untuk Akang sebagai non-norman Keraton Sumedang Larang serta pengurus Yayasan Nasir Wakaf Pangeran Sumedang nih, ada harapan apa nih Kang yang pengen terus digapai ya untuk melestarikan, kemudian juga pengen terus menggaungkan karena sudah dicanangkan bahwa Sumedang menjadi pusat budaya Sunda nih. Ya, harapan saya ya sesuai dengan kapasitas ya atau fungsi kami di sini. Saya berharap Sumedang Pusat Budaya Sunda itu betul-betul difungsikan dengan sesungguhnya. Jadi bukan hanya slogan, tetapi eksistensi ruhnya pun harus dilestarikan. Jadi Sumedang Pusat Budaya Sunda, eksistensi ruhnya adalah Keraton Sumedang Larang. Jadi saya berharap ke depan kedudukan Keraton Sumedang Larang itu bisa diakui seluruh pihak, harus bisa diterima karena Keraton Sumedang Larang itu adalah marwah dari Sumedang Pusat Budaya Sunda itu sendiri. Nah, maksud kami di sini dengan kedudukan keraton itu bisa membawa dampak multi efek yang cukup luas. Karena budaya itu butuh sentrum. Betul. Nah, sentrum budaya adalah keraton. Betul. Nah, kami ingin eksistensi budaya Sunda itu ke depan itu napak dan berkembang maju. Nah, kalau punya harapan ke sana, kita harus menyadari harus memiliki sentrum. Saya salah seorang yang mempercayai sebuah teori yang menyatakan untuk mengikat sebuah itikat, tindakan dan kekuatan harus memiliki sentrum. Sentrum budaya adalah keraton. Jadi jawabannya apabila orang Sunda ingin menguatkan identitas budaya Sundanya harus memiliki sentrum. Jadi Keraton Sumedang Larang itu harus dibaca dan dilihat sebagai sebuah solusi dan jawaban. Bagaimana eksistensi budaya Sunda itu tiasa nanjel ke depan, napak sesuai dengan moto Sumedang Pusat Budaya Sunda. Dina agama urang napak, tina budaya urang napak. Dan ada satu lagi yang terlewatkan itu apa? Insun Medal. Insun Medal, Insun Madangan. Nah, itu kan moto filosofi yang keluar dari ucapan Prabu Tajinalea. Insun Medal, Insun Madangan. Saya lahir, saya memberikan penerangan. Nah, tentu ini ada makna filosofi yang sangat kuat dan utuh. Dan ini merupakan doa. Maka yang perlu disempurnakan di Kabupaten Sumedang, saya memohon kepada pemerintah Kabupaten Sumedang dan unsur terkait untuk menyempurnakan moto. Karena saat ini moto Sumedang itu baru Ingsun Medal. Nah, saya kira ini belum pas ya, harus disempurnakan. Ingsun Medal, Ingsun Madangan. Jadi motonya memiliki makna dan arti yang cukup. Tidak sepotong. Tidak sepotong, saya lahir. Tapi udah. Oke kan, Lucky, alhamdulillah ya, kita sudah banyak sekali tahu tentang Keraton Sumedang, kemudian historis-historis yang ada. Kemudian kalaupun mudah-mudahan ini pandemi secepatnya bisa berlalu. Amin. Dan ini terbuka Keraton Sumedang. Ya, terbuka. Dari jam berapa sampai jam berapa kan? Kalau untuk museumnya itu terbuka untuk umum hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Jumat libur Pak? Ya, libur hari Senin dan Jumat. Itu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Tapi untuk keraton kami welcome, terbuka. Setiap saat 24 jam kami siap karena itu bagian dari pelayanan. Karena di dalam kunjungan itu biasanya diskusi.
diskusi budaya, diskusi yang. Nah kan terus misalnya ada tamu yang pengen bisa dengar main alat-alat ini, itu bisa juga kan dipesankan saya. Kalau tradisi ini gamelan ini di kami itu pelestarian tari klasik, terus ngawih itu tiap hari Minggu. Ada. Hari Minggu itu rame. Ada pelestarian tari klasik, keraton dan ngawih. Itu yang ngikutin anak-anak muda Sumedang ya, remaja Sumedang ya. Nah cuma karena kondisi pandemi sekarang udah hampir 1 tahun lebih lah. Stop dulu ya. Mudah-mudahan karena menimbulkan kerumunan. Ya, mudah-mudahan tetap ini yang pasti buat sobat Podcast TV ini alhamdulillah informasi yang sangat menarik dari Kang Lucky ini sebagai anonoman dari Sumedang Larang. Kita sudah banyak tahu keberadaan Keraton Sumedang, bagaimana setelah melakukan rekonstruksi budaya lah. Istilahnya ada percepatan yang bagus dari regenerasi kan ya, tidak loyo jadi terus dipecut. Dan tentunya ini perlu dukungan dari Pemkab Sumedang sendiri. Kalau tanpa dukungan Pemkab sendiri agak berat juga Kang ya sebenarnya. Sejauh ini hubungan sinerginya gimana Kang dengan Pemkab Sumedang? Saat ini alhamdulillah ada sinergisitas yang sudah mulai terbangun. Karena kami sadar kami itu bagian dari masyarakat. Kami bukan pemangku kebijakan. Kami hanya ingin memberikan kontribusi untuk membantu program-program pemerintah. Jadi tetap pemerintah itu sebagai ujung tombak kita yang bisa sama-sama melakukan sinergisitas untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Mungkin selama ini ada miskomunikasi aja Kang yang belum terbuka mungkin kan? Ya pemahaman. Termasuk terhadap kedudukan Keraton Sumedang. Itu masih ada bahasa apa nih? Keraton kesannya mau menguasain atau gimana kan, masih ada image negatif? Ya itu kan? opini yang saya kira opini yang terbangun, tetapi itu keliru. Terus kembali seperti tadi saya katakan, kedudukan keraton saat ini itu bukan menguasai tatanan wilayah pemerintah dan sebagainya, tidak. Keraton saat ini kedudukannya terbungkus ke dalam bingkai NKRI. Jadi keraton itu sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya. Kita tidak bicara yang lebih lah. Jadi berdampingan seiring aja gitu kan? Berdampingan seiring. Justru dengan kedudukan keraton itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumedang di sektor pariwisata dan kemajuan kebudayaan Sunda itu sendiri. Oke, Kang Lucky, setelah Kang Lucky berada di Keraton Sumedang, apakah masih ada ganjalan-ganjalan yang terasa istilahnya susah melengkah gitu kan, masih perlu kita percepatannya masih ada gimana kan? Terus terang ada hambatan-hambatan itu ada. Tadi pertama pemahaman baik itu di masyarakat atau pemerintah ya, mungkin tidak seluruhnya. Nah ini butuh waktu dan proses mensosialisasikan tentang kedudukan keraton itu. Nah, memang pemahaman. Terus kedua, kedudukan keraton tidak diartikan, disalahguna-artikan sebagai diartikan negara di atas negara. Itu sering kami dengar. Ya, itu saya kira pembunuhan karakter dan keliru. Opini itu sangat keliru. Apakah untuk mensiasati kekeliruan itu sudah ada istilahnya kajian ataupun pembelajaran ke regenerasi muda Kang di sekolah-sekolah kepada guru-guru sejarah nih untuk pengertian keraton yang sekarang masih berada di Sumedang dengan pemerintahan Keraton Sumedang itu beda gitu. Nah itu sudah disosialisasikan ke anak-anak sekolah gimana Kang? Tentu kami di keraton itu sudah memiliki rencana strategis. Jadi karena kedudukan keraton ini secara eksistensi sistem itu baru diselenggarakan tahun 2017, padahal potensi kekuatannya sudah dimiliki udah ratusan tahun. Nah ini harus kita kembangkan. Jadi kita ada renfra, jadi ada pola strategi yang kita lakukan. Pertama, menguatkan sistem. Kedudukan keraton itu harus diakui dulu. Nah maka kami berjuang eksistensi keraton itu bisa masuk ke dalam peraturan pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Sumedang sudah melakukan itu. Welcome ya. Ya, kita Sumedang sudah memiliki
peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang Sumedang User Budaya Sunda. Nah, di mana di dalam perda itu eksistensi keraton sudah ada. Dijelaskan di pasal 18 sampai pasal 22 yang menyatakan yang keraton bernama Keraton Sumedang Larang, berkedudukan di Balai Agung Simanganti. Fungsinya diantaranya sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya. Keraton berfungsi juga sebagai pusat kesejarahan dan kebudayaan. Dan keraton juga berfungsi sebagai penaung masyarakat dan lembaga adat di wilayahnya. Nah, kira ini hal yang harus dilakukan, pengakuan, baru ada sosialisasi. Karena kalau sosialisasi ke masyarakat terlebih dahulu tanpa ada pengakuan agak susah. Jadi ini pola strategi yang kita bangun, bagaimana tadi kedudukan keraton itu harus kuat, sistem harus kuat, baik di internal di kami maupun eksternal. Pengakuan dari pemerintah itu harus ada. Alhamdulillah di Pemkab Sumedang sudah keluar perda itu kan ya. Alhamdulillah. Satu sisi pengen terus mempercantik, melestarikan tetap budaya Sumedang sebagai pusat budaya Sunda, dan agar lebih menarik lagi, mungkin nanti ada polesan-polesan yang nanti belum nih dikeluarkan oleh nonoman Sumedang Larang. Pasti ada tim kreatif khusus kan ya untuk menarik para tamu, kemudian juga bagaimana strategi ikutan nanti misalnya di event-event nasional dan internasional juga kan. Perlu kami jelaskan juga, setelah rekonstruksi itu marwah keraton itu berbeda. Sebelum rekonstruksi dan sesudah rekonstruksi keraton Sumedang Larang itu sangat berbeda. Tarikan energinya sangat berbeda. Salah satu yang ada hajat besar yang kita akan selenggarakan, Keraton Sumedang Larang saat ini sudah dipercaya menjadi tuan rumah Festival Keraton Senusantara. Itu akan diselenggarakan insya Allah bulan September tahun 2021 ini. Yang sebelum ada rekonstruksi itu boro-boro kan? Boro-boro dilirik ya? Iya, bahkan ditolak. Dulu kita pernah ditolak. Karena tadi belum dikuatkan dari sisi sistem. Ini pasti dukungan Dinas Pariwisata, baik Sumedang dan provinsi juga kan yang harus didukung ya. Dengan adanya hajatan ini Sumedang menjadi tuan rumah hajatan keraton seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. Dan ditambah dengan kerajaan dari luar negeri juga sudah confirm mau hadir, karena Festival Keraton Nusantara itu kan diselenggarakan oleh Forum Keraton. Oleh Forum Keraton, dan kita merupakan bagian dari Forum Keraton. Jadi kedudukan Keraton Sumedang Larang itu sudah kuat, sudah diterima dan diakui oleh Forum Keraton, dan kita kedudukan Keraton Sumedang Larang itu sudah masuk ke dalam Dewan Keraton atau Dewan Kerajaan, sejajar dengan keraton-keraton yang lain. Ini potensi budayanya tambah mekarnya harum, kemudian juga terus nanti dinas-dinas yang terkait mungkin kolaborasi, ada bidang-bidang yang lain bisa, karena mudah-mudahan kan ya festival ini dalam kondisi yang bisa normal, yang bisa hajatan di Sumedang yang paling besar nih dengan hadir tamu-tamu yang mudah-mudahan. Kalau virtual mungkin ruhnya agak kurang ini ya kan? Iya, nah memang karena kita masuk pada fase pandemi COVID, memang ada pensiasatan kegiatan, jadi disederhanakan. Tapi yang penting Raja dan Sultan Keraton itu hadir ke sana, tidak membawa kontingen. Kalau dulu, kalau fase normal kan membawa kontingen. Itu ladang penuh kan, ini hotel-hotel penuh kan, itu kan PDD berarti pendapatan daerah Kabupaten Sumedang juga kan ya? Iya, satu keraton itu biasanya membawa 50 sampai 150 personal. Itu biasanya kalau di dalam festival keraton itu ada kira prajurit. Nah, itu yang mungkin yang ditiadakan karena masa pandemi, disiasatinya dengan cara visual, mungkin dengan online touring. Jadi nanti
bisa virtual, saling virtual yang memperlihatkan bagaimana benda-benda yang ada di Keraton Sumedang ya, keunikan-keunikan dan segala macam. Tapi Raja Sultannya hadir di sini ya. Karena itu marwahnya di situ. Betul. Nah, ini kebanggaan dan menjadi satu nilai plus buat Pemkab Sumedang sendiri ya. Itulah. Memperkenalkan promosi daerah juga bisa dilakukan. Satu sisi itu. Jadi beberapa stakeholder terkait untuk kemajuan Sumedang sendiri dah akhirnya kan ya. Apalagi tadi marwah keraton sudah ada perdanya satu sisi. Alhamdulillah. Nah, kami pun harus berterima kasih nih ke pemerintah Sumedang yang sudah bisa cerdas dengan cepat menangkap sebuah momentum. Karena ini bisa digunakan sebagai magic momentum. Tetap kita outputnya tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Jadi kedudukan keraton ini bukan untuk saya, bukan untuk kami, tapi untuk masyarakat. Oke, Kang Luki, tanpa terasa ya, obrolan kita sudah banyak sekali, terus masukan juga ada, info edukasinya juga banyak. Jadi silakan untuk yang nonton Perpas TV di podcast kali ini, bangga silakan kalau kita terbuka untuk hadir kapanpun, silakan berdialog apapun ya kan ya untuk Keraton Sumedang ini. Untuk yang terakhir, Kang Luki ada yang mau disampaikan untuk para penonton Perpas TV? Yang saya sampaikan mungkin sekarang tinggal menguatkan itikat kita. Pertama, kalau kita ingin maju tentu harus diawali dengan itikat yang baik. Insya Allah hasilnya akan baik. Itu pertama. Kedua, kita harus menunjukkan kaguyuban, kekompakan dari seluruh elemen. Kita bicara secara luas. Terus ketiga, kita harus menyadari, dan ini berlaku untuk di daerah lain, kita harus sepakat dapat menegakkan, mengembangkan, dan mengamalkan budaya kearifan lokal di tiap daerah. Karena sesungguhnya yang saya sadari, dengan kekuatan budaya ini justru ini akan menjadi sebuah jawaban dan solusi menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saya nitip, ketahanan budaya harus ditegakkan. Itu jawabannya. Maka SPBS lahir, Keraton Sumedang lahir untuk menantang jawaban tersebut. Karena eksistensi budaya itu betul-betul sesuatu yang bisa digerakkan secara luas, dan ketahanan budaya adalah jawaban untuk menjaga stabilitas nasional. Terima kasih, sukses selalu ya, dan tentunya kita tunggu aksi dari Keraton Sumedang ini yang tentunya buat masyarakat Sumedang khususnya dan umumnya Jawa Barat. Ya, demikian obrolan menarik bersama Raden Luki Sumawilaga. Beliau adalah Nonoman Keraton Sumedang Larang yang juga pengurus Yayasan Nazir Wakaf Pangeran Sumedang. Ya pasti terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan banyak ilmu yang bisa didapat dari Kang Luki selaku Nonoman Sumedang Larang. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.